Selamat pagi Bapak Ibu, kita bertemu kembali, mari kita berdoa. Tuhan, kami hendak merenungkan firman-Mu. Kami bersyukur ya Tuhan untuk penyertaan-Mu. Kiranya melalui perenungan ini, kami semakin diberkati dan semakin kuat dalam menjalani kehidupan kami bersama Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu, kita akan mendengarkan firman Tuhan dari Kisah Rasul 15 ayat 11. Demikian firman Tuhan. Sebaliknya, kita percaya bahwa oleh kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kita akan beroleh keselamatan sama seperti mereka juga. Ada satu keluarga, Bapak Ibu, di mana ibu ini kurang lebih 20 tahun setia menanti kepulangan suaminya. Sejak dia masih bisa dibilang masih muda, dia telah ditinggalkan oleh suaminya bersama dengan anak-anaknya, ada 3 orang. Dia hidup dari keadaan yang sangat-sangat serba kekurangan, pas-pasan gitu. Tidak dibilang cukup juga, tidak dibilang menderita juga, tapi sebenarnya bisa dikatakan dia hidup sangat sulit dari segi ekonomi. Tapi dia setia menunggu suaminya, dia setia merawat anaknya dan membimbing anaknya untuk tidak membenci suaminya. Dia tekun setiap hari mengatakan bahwa bagaimanapun itu adalah bapak anak-anaknya. Dan tibalah waktunya di mana anak-anaknya berhasil tumbuh dewasa, berhasil. Mereka bekerja dengan sangat baik dan mereka mampu membuat ibunya, mama yang terkasih ini hidup dengan sukacita, penuh dengan berkat-berkat, dan kemudian juga cucu-cucu pahupu yang manis-manis. Itu adalah buahnya dari si ibu ini. Lalu mereka berkata, apakah mama masih ingat, masih mengharapkan papa kembali? Itu perkataan anak-anaknya. Dan dia berkata, iya, saya masih mengharapkan bapak kalian kembali. Ketika mendengar ucapan itu, anak-anaknya marah, semuanya marah. Mereka tidak terima, karena mereka tahu keadaan yang sulit, yang berat, beban berat yang dialami oleh ibu mereka. Mereka tahu susahnya mencari duit, harus kerja banting tulang, tidak kenal lelah, dan bahkan jam tidur yang banyak dikorbankan agar anak-anaknya bisa mendapat kehidupan yang layak. Dan ketika mereka sudah berhasil, mereka masih mendengar kesetiaan ibunya. Lalu ada satu jawaban dari si ibu. Dia katakan bahwa kita percaya bahwa oleh kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kita akan beroleh keselamatan sama seperti mereka juga. Dia katakan senada dengan nats ini. Dia katakan, sudah 20 tahun bapak suaminya pergi meninggalkannya. Namun dia bilang, kasih karunia Kristus yang telah menyelamatkan kita, demikian juga akan menyelamatkan bapamu, dan dia akan kembali kepada kita. Dia mengimani itu Bapak Ibu. Dan dia bilang, jangan sekali-sekali membenci atau tidak menghargai Bapa. Dan memang benar, iman ibu itu terjawab setelah puluhan tahun suaminya kembali. Meskipun ada kecanggungan di antara anak-anaknya. Bapak Ibu, demikianlah kita. Apakah yang membuat kita layak untuk diselamatkan? Sesungguhnya tidak ada. Dan di dalam keberdosaan kita, sebenarnya banyak alasan yang membuat apa yang kita kerjakan hari ini sebenarnya bisa hancur atau hilang dari kita. Banyak alasan itu. Karena dosa itu melekat dalam diri kita. Tapi karena kasih karunia Tuhan Bapak Ibu, maka yang kita kerjakan itu
Tuhan izinkan menetap di dalam diri kita. Tuhan izinkan kesehatan ada, keluarga ada, sukacita ada, damai ada. Lalu Tuhan izinkan kita mendengar jawaban-jawaban doa kita. Kita izinkan bahkan Tuhan izinkan kita mengalami masalah yang besar, yang panjang, lama, belum terjawab, tapi kita masih mampu menjalaninya. Itu karena kasih karunia Tuhan. Maka lihatlah, sungguh besar sebenarnya kasih karunia Tuhan itu. Melebihi apa yang sekedar kita lihat bahwa dia mati di kayu salib. Itu simbol. Tapi lebih dari situ Tuhan mengatakan semuanya Tuhan inginkan, semuanya telah Tuhan berikan kepada kita dan dia inginkan kita. Dia pastikan kita tidak masuk ke dalam maut. Oleh karenanya bersukacitalah kita jika kita hidup dengan pemahaman seperti ini. Teks ini bicara tentang sidang di Yerusalem, di mana orang-orang yang melihat Yesus, yang orang Yahudi, kemudian mereka mengalami berbagai macam gonjang-ganjing, termasuk ketika jemaat-jemaat di luar Yahudi, di luar Yerusalem, mulai mengenal Yesus, mereka percaya pada Yesus. Karena ada banyak ajaran-ajaran mengatakan bahwa jika tidak bersunat maka tidak selamat. Tapi kemudian Rasul Petrus, Simon Petrus mengatakan, Paulus juga mengatakan bahwa hanya karena kasih anugerah Allah kita bisa diselamatkan. Jadi bukan karena hal-hal yang bersifat simbolis atau hal-hal yang menurut adat istiadat, bukan. Tapi hanya karena kasih karunia Allah. Maka marilah kita mengiman ini dan lihatlah bahwa kasih karunia Allah itu telah membuat kita menemukan segala jawaban-jawaban doa, segala bentuk jawaban solusi atas semua permasalahan kita, hanya karena kasih anugerah Allah. Tuhan menguatkan kita, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu, untuk kasih anugerah yang Kau berikan. Itulah yang membuat kami mampu bertahan hingga saat ini. Dan kami masih mampu berdoa, mendoakan segala pergumulan kami. Dan kami percaya pergumulan kami Engkau jawab Tuhan. Terima kasih Tuhan, sekalipun kami lemah, tapi kami selalu kuat. Karena Roh Kudus Tuhan menyertai kami. Terpujilah nama-Mu, sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.